sini kami akan mempresentasikan tugas kimia membran kami dengan judul membran pada bidang farmasi. Jurnal rujukan kami yaitu produksi, karakterisasi, dan aplikasi selulosa bakteri di bidang farmasi. Sebelum kita masuk pada presentasinya, di sini saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Peter Jackson Lopez Detan dengan NPM 52190092. Yang kedua, Noviana El Tahu dengan NPM 52180006. Yang ketiga, Maria Yeliu dengan NPM 52180016. Yang keempat, Regina Seuk dengan NPM 52180051. Yang terakhir, Maria O Tahu dengan NPM 52180068. Baik, yang pertama pendahuluan. Selulosa bakteri merupakan polisakarida ekstraseluler yang diproduksi oleh Acetobacter silinium yang memiliki morfologi bentuk batang atau basil dan termasuk golongan garam negatif. Contoh struktur selulosa bakteri pada gambar di samping. Yang berikut pemanfaatan selulosa bakteri. Selulosa bakteri dapat dimanfaatkan dalam pembuatan kulit buatan, dapat juga dimanfaatkan dalam teknik penyembuhan luka, dan dapat juga dimanfaatkan dalam masker wajah matriks. Yang berikut proses pembentukan membran selulosa bakteri. Proses pembentukan membran selulosa bakteri sangatlah bergantung pada sumber karbon dan nitrogen yang dipergunakan sebagai media fermentasi. Pembentukan selulosa bakteri terjadi melalui penyerapan glukosa di sekitar sel bakteri secara pasif. Kemudian proses isomerasi mengubah glukosa 6-fosfat menjadi glukosa uridin difosfat atau UDP. Selanjutnya terjadilah pengubahan menjadi rantai 1,4 glukan linear oleh selulosa sintase. Kemudian siklik di GP mengaktifkan rantai 1,4 glukan linear sehingga rantai selulosa ini dapat dikeluarkan dari sel bakteri melalui pori-pori pada dinding sel. Apabila sumber glukosa tidak mencakupi, maka bakteri mempergunakan jalur fruktosa melalui proses enzimatik. Yang berikut adalah hasil pengamatan struktur membran selulosa bakteri dengan pemeriksaan SEM. Hasilnya seperti pada gambar di atas. Manfaat selulosa bakteri dalam bidang farmasi. Yang pertama, pembalut luka. Selulosa bakteri memiliki daya serap yang tinggi karena adanya struktur jaringan fibros berporositas tinggi dengan sifat yang sangat hidrofilik. Keunikan tersebut membuat membran mempunyai kemampuan menyerap eksudat luka dan mengkondisikan kelembapan area luka sehingga luka menjadi lebih cepat sembuh. Yang kedua, rekayasa jaringan. Selulosa bakteri mempunyai elastisitas kuat, tarik tinggi, dan tidak menimbulkan respon inflamasi sehingga dapat digunakan untuk aplikasi rekayasa jaringan. Membran selulosa bakteri digunakan untuk mengganti pembuluh darah arteri kecil dengan ukuran kurang dari 5 mm. Yang ketiga, pembawa obat. Selulosa bakteri ditambahkan senyawa obat famotidin dan tisanidin. Kemudian dievaluasi profil pelepasan obat secara in vitro pada metode kering beku dan metode oven dapat melepaskan molekul obat 80% selama 15 menit secara langsung. Baik, yang berikut penstabil emulsi. Penggunaan surfaktan sebagai penstabil emulsi dapat menimbulkan berbagai masalah seperti menyebabkan reaksi iritan pada kulit, menimbulkan dampak buruk untuk lingkungan karena sangat sulit terurai secara alami dan kurang efektif dalam menstabilkan minyak dalam air dengan ukuran yang sangat kecil. Oleh karena itu, selulosa bakteri digunakan karena memiliki keunggulan seperti
struktur yang lebih berpori, dan kapasitas menyerap air yang tinggi sekitar 90%, sehingga dapat digunakan sebagai penstabil emulsi. Yang berikut, masker wajah. Selulosa bakteri dapat digunakan untuk merawat kulit kering karena mempunyai keunggulan yakni kadar air yang tinggi, permeabilitas membran yang sangat baik, dan dapat melembabkan kulit. Keunggulan tersebut memudahkan terdistribusinya bahan aktif yang ditambahkan pada membran untuk menembus ke dalam kulit. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan.